Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, saya, Ibu Eka Suparti, akan menjelaskan pembelajaran materi pendidikan agama Islam kelas 7 bab 5, yaitu tentang peradaban Daulah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama adalah tentang latar belakang berdirinya Daulah Bani Umayyah, yaitu yang pertama, konflik internal umat Islam, di mana terjadinya Perang Siffin pada tahun 657 Masehi antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah bin Abu Sufyan. Setelah Ali wafat pada tahun 661 Masehi, Hasan bin Ali berdamai dan menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Yang kedua yaitu pindahnya pusat kekuasaan, di mana pada masa Khulafaur Rasyidun pusat kekuasaan berada di kota Madinah. Kemudian Muawiyah memindahkannya di kota Damaskus. Dan kota Damaskus menjadi pusat administrasi dan militer yang lebih kuat. Yang ketiga yaitu pendirian sistem monarki, yaitu kekhalifahan berubah dari sistem pemilihan menjadi monarki turun-temurun, di mana keturunannya yang hanya bisa bertahta di Bani Umayyah pada masa itu. Bani Umayyah berkuasa hingga 750 Masehi sebelum digulingkan oleh Bani Abbasiyah. Adapun nama-nama khalifah yang berkuasa di masa Bani Umayyah ada 13. Silakan Ananda membacanya satu persatu. Adapun nama-nama khalifah yang Setelah kita mengetahui nama-nama khalifah yang berkuasa pada masa Bani Umayyah, maka kita akan membahas sistem pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus, yaitu yang pertama bentuk pemerintahannya monarki herediter, yaitu kerajaan turun-temurun. Khalifah sebagai pemimpin tertinggi. Yang kedua yaitu struktur pemerintahan, di mana khalifah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua wazir, yaitu menteri. Menteri sebagai pembantu khalifah dalam administrasi. Kemudian ada gubernur, yaitu amir atau wali, mengelola provinsi, kadi atau hakim, menegakkan hukum Islam. Yang ketiga yaitu militer dan ekspansi, di mana pasukan kuat untuk memperluas wilayah, menaklukkan wilayah di Asia, Afrika, hingga Eropa. Yang keempat yaitu ekonomi dan administrasi. Pada masa Bani Umayyah ini, administrasi dibentuk dengan pada bidang-bidang seperti pajak atau disebutnya jizyah. Ini berlaku pada non-muslim juga, dan kharaj. Kharaj artinya tanah, maka pajak diberlakukan oleh non-muslim dan yang memiliki tanah. Kemudian mata uang resmi yaitu dinar dan dirham. Bahasa administrasi yang digunakan pada masa Bani Umayyah adalah bahasa Arab. Yang kelima yaitu hukum dan sosial, di mana hukum yang dipakai pada masa Bani Umayyah adalah syariat Islam atau hukum Islam sebagai dasar masyarakat terbagi dalam kelas sosial, yaitu di mana ada pengembangan ilmu, pengetahuan, dan budaya seperti seni ukir, arsitektur, dan kaligrafi. Pada bagian yang keenam yaitu kejayaan dan kemunduran, di mana kejayaan pada masa Bani Umayyah dapat kita lihat pada stabilitas politik dan ekspansi yang luas. Dan kemundurannya adalah terjadi akibat dari konflik internal dan diskriminasi. Yang ketujuh, akhir kekuasaan.
Kekuasaan Bani Umayyah berakhir pada tahun 750 Masehi. Pada masa itu, Bani Umayyah mengalami kekalahan melawan Bani Abbasiyah. Kemudian, Bani Abbasiyah memindahkan pusat kekuasaannya ke Baghdad. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk Ananda peserta didik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.